Ya, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Riki Riandi. Salam Smart. Di video ini saya mau kasih informasi mengenai kurikulum darurat tahun 2020-2021 yang sudah diumumkan oleh Kemendikbud ya, oleh Menteri Mendikbud kita Pak Nadiem Makarim beberapa hari yang lalu. Berdasarkan evaluasi dan rekomendasi, akhirnya diputuskanlah ada sedikit modifikasi kurikulum untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh yang dirasa menghambat ya. Ada banyak hambatan, tantangan bagi guru, orang tua maupun siswa. Harapannya dengan kurikulum darurat ini bisa mengurangi beban untuk siswa, guru, dan juga orang tua, tidak terlalu fokus dalam menyelesaikan materi karena cukup banyak ya, terutama untuk jenjang-jenjang SMP dan SMA, tapi lebih fokus ke pembangunan karakter dan skill gitu ya. Apa aja kelebihan dan kekurangan dari kurikulum darurat 2020 ini? Nah, ini saya mau bahas, sekaligus saya juga mau kasih tahu apa aja perbedaan antara kurikulum lama dan kurikulum baru yang harus kalian perhatikan. Nah, yang pertama adalah mengenai kelebihannya ya. Kelebihannya adalah mengurangi beban guru, siswa, dan orang tua. Yang pasti ya, karena dikurangi babnya. Pasti kalian seneng nih. Jadi fisika misalkan harusnya 5 bab satu semester, dikurangi jadi tinggal 4 bab, 4 materi. Lalu sekolah tapi bebas sekolah ini tidak harus memilih kurikulum darurat ya. Sekolah itu diberikan kebebasan untuk memilih entah kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau malah modifikasi mandiri, terserah masing-masing sekolah ya. Ini hanya acuan. Jika memang dirasa terlalu berat untuk kurikulum yang normal dibuat jarak jauh, ini bisa menjadi patokan gitu ya. Jadi sekolah tidak menyalahi kalau mengurangi sendiri. Jadi pemerintah sudah memberikan acuan. Nah, kekurangannya apa? Ini yang harus kalian perhatikan ya. Tetap harus dipelajarin materi itu kemudian hari, terutama buat SBMPTN, atau kalau kalian mau kuliah yang berhubungan dengan misalnya fisika, matematika, kimia, atau mungkin yang materi sosial juga begitu ya. Sosial juga ada beberapa dikurangi. Tapi di sini saya yang bahas adalah materi yang IPA ya, untuk SMA. Apa aja perbedaannya? Nah, ini kalian harus tahu nih. Pertama, matematika wajib ya. Matematika wajib cukup banyak yang dikurangin ya. Kalian bisa lihat yang saya silang itu artinya tidak ada di kurikulum darurat. Kurikulum daruratnya hanya nilai mutlak, 3 variabel, lalu sistem pertidaksamanan linear, fungsi tetap sama ya. Kemudian trigonometri juga dibagi 2 nih. Yang kurikulum darurat itu tentang kuadran-kuadran lah, sama aturan sinus kosinus saja. Yang koordinat kutub, persamaan trigonometri, identitas, grafik itu dihilangkan. Kemudian matematika minat, langsung persamaan eksponen. Saya rasa ini udah agak terlambat ya, karena mungkin beberapa sekolah sudah mengajarkan eksponen dan akar, tapi nggak apa-apa, itu karena dasar juga buat persamaan pertidaksamaan eksponen ya. Lalu langsung logaritmanya juga persamaan pertidaksamaan logaritma, vektor tetap sama tapi hanya setengah yang diajarin, proyeksi vektor tidak perlu. Fisika ini cukup banyak yang dihilangkan ya. Gaya sentripetal, gaya gravitasi, sama harmonik sederhana ada setengah bab yang dihilangkan, tapi rata-rata yang lain sama. Kimia juga ada beberapa yang dihilangkan. Dari yang bab pertama, pengenalan ilmu kimia, lalu reaksi redoks, karena reaksi redoks dipelajari dari kelas 12. Tata nama senyawa kimia ini nggak dipelajarin, tapi rasanya sih harus ya, harus diberikan sedikit pengenalannya, tapi mungkin nggak terlalu dalam untuk masuk ke persamaan reaksi kimia. Untuk kelas 11 matematika, notasi sigma induksi tidak harus diajarin, tapi padahal ini udah diajarin beberapa sekolah ya. Udah mulai berjalan, baru dikasih tahu kurikulum darurat. Jadi ini agak terlambat sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa sekolah yang belum diajarin, jadi nggak perlu harus ngajarin notasi sigma dan induksi matematika, karena ini cukup rumit ya menurut saya. Bunga dihilangkan, transformasi geometri juga tidak perlu. Matematika peminatan udah materi sedikit, malah banyak yang dikurangin nih ya. Menurut saya sih trigonometri ini penting, harusnya tetap diajarin, terutama tentang rumus-rumus jumlah, sudut ganda, dan perkalian, karena itu kepake lagi di integral nanti ya. Untuk lingkaran ini benar-benar dihilangkan, jadi kalau kalian yang mau belajar lingkaran, kalian bisa lihat video-video Bimba Smart ya tentang lingkaran. Polinom cukup banyak tetap sama. Fisika cukup banyak yang dihilangkan ya, fluida tetap, teori kinetik gas dan termodinamika dihilangkan, padahal materi termodinamika ini cukup menarik menurut saya ya. Gelombang cahaya, alat optik dihilangkan juga. Untuk kimia ini cukup banyak juga dihilangkan ya, hidrokarbon, padahal udah beberapa yang diajarin juga.
Lalu ada hidrolisis garam buffer, ini dihilangkan. Padahal ini penting menurut saya buat belajar titrasi. Mungkin sekilas aja kali diajarinnya. Hasil kelarutan dihilangkan, koloid juga tidak. Untuk kelas 12 rasanya matematika wajib masih tetap normal ya, hanya sudut aja yang dihilangkan. Untuk matematika minat cukup banyak yang dihilangkan ya, benar-benar cuma turunan dan distribusi peluang dalam 1 tahun ajaran. Kemudian fisika rasanya di semua ya, cuma relativitas doang yang dihilangkan. Fisika masih normal ya, kelas 12, berarti ini cukup berat fisikanya. Kimia hampir semua tetap diajarin ya, sifat koligatif aja yang dihilangkan. Lalu ada polimer, unsur periode 3 dan unsur periode keempat. Ya seperti itu kurang lebih. Ini buat acuan bagi kalian yang merasa sekolahnya udah pakai kurikulum darurat nih, beberapa materi kok nggak ada gitu ya, udah lihat buku cetak tapi kok nggak diajarin. Nah kalau kalian mau belajar tapi kesulitan, kalian bisa lihat video-video dari Bimbel Smart ya, karena kita udah lengkap videonya tentang semua materi dari kurikulum yang lama, kurikulum yang baru juga ada. Kurikulum darurat ini kan simplifikasi dari kurikulum yang sudah ada. Apapun kurikulumnya, tetap semangat ya. Selama pandemi, selama sekolah jarak jauh, semuanya demi keselamatan kita semua. Jangan mengeluh, dinikmatin aja prosesnya, karena ini nggak akan terulang toh kan. Nanti jadi pengalaman hidup yang berharga sebenarnya, ketika kalian tetap bisa memotivasi diri kalian gitu ya, tetap memotivasi diri belajar walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Rasanya gak ada yang bisa tahu gitu kan, seperti ini tuh akan terulang lagi atau enggak. Tapi setidaknya kalian sudah punya modal yang baik lah. Someday kalau misalnya terulang lagi, berarti kalian sudah lebih siap dan lebih berpengalaman. Mungkin itu aja. Kalau masih ada yang bingung silahkan komen dan kasih tahu ya gimana tanggapan kalian tentang kurikulum darurat ini. Apakah sekolah kalian pakai atau enggak, lalu kalian senang atau enggak nih dengan kurikulum darurat. Oke, sampai ketemu video berikutnya. Bimbel Smart, your smart solution.